Baik, saya mulai dari Pak Haji Ilham ya, lebih pendek soalnya jawabannya. Jadi kalau kita di dompet ada 100, 50, 20, 10, 5.000, lalu kita keluarkan yang 5.000 ya, apakah itu termasuk dari kita mengeluarkan yang masih kita sukai? Jawabannya iya. 5.000 itu kan tetap uang juga Pak Haji Ilham, dan masih kita perlukan ya. Memang jumlahnya beda sama yang 100 gitu, tetapi itu sudah memenuhi kriteria bahwa kita mengeluarkan harta yang masih kita perlukan ya. Karena itu juga di dalam hadis yang lain kan disebutkan sedekah yang paling afdol itu adalah memberikan sesuatu pada saat engkau masih sehat dan membutuhkan. Jadi wa anta sahihun syahih. Jadi kalau kita masih sehat dan masih membutuhkan, itu kan terasa ya nilai dari uang itu. Tapi kalau sudah sakit-sakitan di tempat tidur, maka uang sebanyak apapun sudah nggak ada rasanya ya. Kata Rasul SAW, berinfak pada waktu sakit bagus ya, sampai mau sakaratul maut, sebelum sakaratul maut masih bisa berinfak, bagus juga. Tapi kata Rasul SAW, yang terbaik adalah kita mengeluarkan sesuatu pada saat kita masih sehat dan masih butuh sesuatu itu ya. Kalau sudah sakit ya memang kebutuhan kita udah nggak ada ya, maksudnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terbujur di tempat tidur saja. Jadi kalau yang disampaikan Pak Haji Ilham tadi itu masih termasuk Pak Haji Ilham, karena masih uang juga ya, masih uang dan masih kita perlukan. Nah tadi pertanyaan tentang bagaimana apa tadi pertanyaan bagaimana pendapat Tuan Guru tentang beberapa habib yang mengatakan faqih muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Tuan Guru? Iya, jadi begini, kita tidak usah ya membanding-bandingkan antara para ulama, antara para aulia ya. Jangan-jangan kalau kita membandingkan antara para ulama dan aulia itu kita su'ul adab. Kita su'ul adab kepada mereka. Kenapa? Karena saya yakin mereka juga tidak suka dibanding-bandingkan ya. Jadi semua para ulama dan aulia itu laha ma kasabat, mereka sudah membawa pahalanya masing-masing. Dan hari ini kita ya, tugas kita itu bukan membanding-bandingkan mereka, tapi meneladani hal-hal baik yang mereka tinggalkan ya. Dan kalau tadi ada pertanyaan tentang karomah-karomah ya, yang aneh-aneh yang disampaikan ya oleh sebagian ya di majelis-majelis, ya menurut saya begini, yang namanya karomah itu adalah sabitatun bil Qur'ani was sunnati wal ijma'. Memang ada di dalam Al-Quran, diakui, di dalam hadis juga ada, dan semua ulama juga ijma'. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa karomah itu ada. Dari Al-Quran misalnya kita lihat, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Sayyidah Maryam, dia temukan makanan di situ. Padahal Sayyidah Maryam tidak pernah keluar dari kamarnya. Maka kita tahu, para ulama katakan inilah tanda, itulah karomah dari Sayyidah Maryam, ibunda dari Sayyidina Isa alaihissalam. Ya, jadi dalam Al-Quran ada kekeramatan itu, karomahnya orang-orang soleh solehah itu ada. Di dalam hadis juga banyak, misalnya cerita atau kisah tentang 3 orang yang bepergian, kemudian dia masuk ke dalam gua berlindung, tiba-tiba batunya nutup jatuh, tertutup pintu gua itu, nggak bisa keluar. Lalu masing-masing dari 3 orang itu berdoa dengan amal yang pernah dia lakukan. Yang satu berdoa menyampaikan bahwa dia pernah menolak godaan dari seorang perempuan yang sebenarnya bisa dia lecehkan, katakan ya, bisa dia gauli, tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah, maka bergeser batu itu. Ada yang satu mengatakan, ada 3 kisah di situ, dan ketika ketiga-tiganya menyampaikan tentang amal-amal yang ikhlas yang mereka lakukan, batu itu bergeser sehingga mereka bisa keluar dari dalam gua. Itu menunjukkan karomah. Jadi 3 orang itu punya karomahnya ya. Karena itu karomah itu
memang sesuatu yang ada, sesuatu yang hak, sesuatu yang bisa terjadi kepada seorang hamba Allah yang soleh. Nah, di dalam penjelasan para ulama, yang namanya karomah itu amrun khariqun lil adah hassala liwaliyin min awliyaillah takriman lahu wa talbiyatan li hajatihi, yaitu sesuatu hal yang tidak biasa, yang tidak wajar, ya, yang istimewa, yang terjadi pada diri seorang wali, ya, takriman lahu, untuk menunjukkan kemuliaannya, talbiyatan li hajatihi, untuk menunaikan apa keperluannya pada saat itu, seperti Sayyidah Maryam, ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makannya itu Allah datangkan tanpa perantara makanan yang bisa dia nikmati setiap saat, itu karomah. Tetapi bapak-bapak saudara sekalian, yang namanya karomah ini harus hati-hati, ya. Banyak penjelasan para ulama, seperti misalnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, idza ra'aita syakhsan yatiru 'alal hawa aw yamshi 'alal ma' fala taghtarranna bihi hatta taro ahwalahu ma'allah. Kalau engkau melihat, kata Abu Yazid Al-Bustami, ada orang bisa terbang atau dia bisa jalan di atas air, maka jangan tertipu dengan apa yang engkau lihat itu sampai engkau ketahui dengan pasti bagaimana keistiqomahannya di dalam menjalankan syariat Allah. Karena itu para ulama yang hebat-hebat itu, bapak-bapak saudara-saudara, itu biasanya meninggalkan dua hal. Yang pertama namanya istiqomah, yang kedua namanya karomah. Istiqomah itu perjalanan hidupnya, bagaimana dia belajar menuntut ilmu, ibadahnya, ketekunannya di dalam mengajar, karya-karyanya, tulisan-tulisannya, petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, sampai akhir hayatnya, itu namanya istiqomah. Itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi keistiqomahannya ulama itu yang kita teladani. Yang kedua namanya karomah. Kalau karomah ini sifatnya sifatnya itu temporer, ya, kadang-kadang terjadi. Untuk kita hari ini itu tidak terlalu besar faedahnya, ya. Kita mengetahui karomahnya si A, si B, itu tidak terlalu besar faedahnya untuk kita. Yang lebih penting bagi kita hari ini adalah mempelajari dan meneladani keistiqomahan dari para ulama. Jadi kalau ulama-ulama seperti misalnya ada misalnya siapa ya? Misalnya katakanlah, ini kalau di Al-Habaib itu misalnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu beliau orang yang sangat alim, karomahnya banyak, ya. Tapi kalau saya berusaha untuk mempelajari keistiqomahannya. Apa bentuk keistiqomahannya? Misalnya dalam karangan-karangan beliau. Beliau punya karangan kitab-kitab yang banyak. Ada misalnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Ada Ad-Da'watut Tamah, ada An-Nafaisul Alawiyah, dan banyak lagi. Itulah karya-karya yang merupakan bukti dari keistiqomahan beliau. Itu yang kita pelajari. Adapun kalau karomah, ya itu bisa jadi terjadi, tapi harus hati-hati juga, ya. Kadang kalau kita menukil dari satu kitab menceritakan karomah yang aneh-aneh, jangan-jangan ulama yang kita ceritakan karomahnya itu bisa jadi nanti dicemuh oleh orang, ya. Bisa jadi malah dilecehkan, ya. Karena kita menyampaikannya itu kepada orang-orang yang tidak mengerti, ya. Atau kita menyampaikan dari kitab yang wallahu alam kita nggak tahu kebenarannya, karena tidak semua yang ditulis di kitab itu pasti benar terjadi. Jadi kalau bagi saya, ya tidak usahlah kita menyebut, ya, karomah-karomah yang terlalu aneh-aneh, ya. Karena nanti justru, ya, itu bisa menyebabkan guru kita itu justru dilecehkan, ya. Nah, kan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan beliau, ma'anta bimuhaddisin qauman bihadisin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah.
Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada sekelompok orang yang mana audiens itu berbeda-beda penangkapannya, maka bisa jadi yang kita sampaikan itu menjadi fitnah. Jadi hal-hal yang nggak terlalu penting nggak usah disampaikan, ya. Menyebut-nyebut karomah-karomah dengan berlebihan, apalagi aneh tadi apa disampaikan, ada rantai apa tadi? Rantai emas turun dari langit atau menghidupkan orang mati, nggak usah lah, ya. Nggak usah. Lebih baik kalau kita sayang kepada seorang ulama, ceritakan keistiqomahannya, ajak untuk membaca kitabnya, untuk mengkaji pemikirannya, untuk menyimak nasihatnya, untuk mengikuti petuahnya, ya. Kalau karomah itu urusan beliau lah sama Allah, ya, nggak perlu. Nah, apalagi tadi disampaikan, jangan sampai kita membanding-bandingkan, ya, apalagi menyebut misalnya apa tadi itu? Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan kita menyebut-nyebut, ya, membanding-bandingkan, wah si ini lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ijma', ya, semua ahli thariqah, bahkan semua ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat, ya, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu disebut dengan Al-Ghausul A'zam, Sultanul Aulia. Jadi beliau itu adalah Al-Ghausul A'zam, artinya ulama wali yang memang luar biasa. Itu semua sudah orang mengakui, ya, bahkan beliau disebut adalah satu dari 4 wali kutub, ya, yang semua ahli tariqah di dunia itu mengakui. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Ada juga yang memasukkan yang kelima, yaitu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi orang-orang yang mulia seperti ini jangan kita banding-bandingkan. Kalau kita ingin memuliakan guru kita, sebut saja keistiqomahannya. Jangan lalu kita angkat guru kita, ya, kemudian kita rendahkan gurunya orang, itu nggak boleh, ya. Nanti tersinggung, ya, murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang jumlahnya pengikut tarekah Qadiriyah itu kan ratusan juta di seluruh dunia. Jadi nggak usah. Jadi kita hentikan cara-cara kita untuk membanding-bandingkan antara para ulama, mengangkat yang satu, menurunkan yang lain, nggak usah. Semuanya mulia, ya. Kemudian yang kedua, batasi. Udah nggak usah menyebut karomah-karomah, apalagi yang aneh-aneh. Kalau kita ingin mengajak, ya, masyarakat atau jamaah untuk mencintai seorang ulama, nggak usah karomahnya yang kita sebut-sebut, istiqomahnya yang kita sampaikan, berupa nasihatnya, petuahnya, ya, kemudian karangan-karangannya, ilmu-ilmunya, itu bagian dari keistiqomahan. Itu yang kita sampaikan, karena itulah yang bermanfaat untuk masyarakat.